Oke semuanya, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan bercorak Islam. Tentunya di mana kerajaan-kerajaan yang pastinya menganut ajaran Islam. Nah, Islam sendiri masuk dan berkembang di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi melalui perdagangan dari Arab, Persia, dan juga Gujarat. Baik, selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Islam itu memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah yang saat ini masih ada di Indonesia. Contohnya Keraton Yogyakarta dan juga Keraton Surakarta. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 7 kerajaan yang bercorak Islam. Yang pertama ada Samudra Pasai, yang kedua ada Demak, yang ketiga ada Mataram Islam, yang keempat ada Ternate, yang kelima ada Tidore, yang keenam ada Banten, dan yang terakhir ada Gorontalo. Yang pertama ada Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh didirikan pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Nah, kerajaan ini mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan juga kekuasaan dari kerajaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Aceh. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai meliputi makam Sultan Malik Al-Saleh dan juga koin dirham. Yang kedua ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa. Semula Demak merupakan wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh Raden Patah. Nah, adapun peninggalan dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 Masehi, dipimpin oleh Ki Ajeng Pemanahan. Nah, pada tahun 1755 Masehi, kerajaan ini melalui perjanjian Giyanti, kerajaan ini dipecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, kerajaan ini dipimpin oleh Pakubuwana yang berkedudukan di Surakarta, sedangkan yang kedua adalah kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi yang berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan dari kerajaan Mataram Islam ini meliputi Masjid Kota Gede. Nah, yang keempat ada kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di Maluku oleh Bab Masyur Malamo. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan juga paling besar di wilayah timur. Hingga kini kerajaan Ternate masih ada meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Yang kelima ada kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri sekitar tahun 1486 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada kepemimpinan Sultan Nuku, yang dimana beliau mampu mempersatukan kerajaan Ternate dan juga Tidore, serta beliau mampu mengusir Portugis dari wilayah Maluku. Adapun peninggalan dari kerajaan Tidore adalah Benteng Tore Tahula dan juga Istana Kedato Kie. Yang keenam ada kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan dari kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Adapun peninggalan dari kerajaan Banten sendiri adalah Masjid Agung Banten. Oke semuanya, dan ini adalah kerajaan Islam terakhir, yaitu kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Kesultanan Goa Talu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin, atau yang sering kita kenal adalah Ayam Jantan dari Timur. Peninggalan kerajaan Goa Talu adalah Istana Bala Lampau dan juga Masjid Katang. Oke semuanya, itulah tadi mengenai sejarah pada masa kerajaan yang mencorak Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Saya, Meta Krisnawardani, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila dalam penjelasan saya masih kurang, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.